Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gasan Oktavian Abinaya, NIM 1214-070073. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa bagian dalam manasik haji untuk memenuhi mata kuliah bimbingan manajemen bimbingan manasik haji. Pertama, tidak terisi mengenai perspektif aspek dasar bikot wukuf di Arafah, mabit zumroh, mabit di Mina, tahalul, tawaf sa'i, dan hadyu. Pertama, aspek dasar. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus menyampaikan kepada jamaah mengenai apa itu dasar dalam menyelenggarakan ibadah haji. Pengertian haji menurut bahasa ialah sengaja, al-qasdu atau mengunjungi. Sedangkan menurut istilah ialah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan syarat dan waktunya. Dasar hukumnya ada dalam surat Ali Imran ayat 97. Hukum syarat, rukun, wajib, dan sunnah haji. Pertama, kita harus mengetahui, kita harus menyampaikan apa itu hukum dari ibadah haji. Hukum ibadah haji ialah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan. Kemudian ibadah haji ini diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Sedang untuk orang yang berangkat kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah. Dan tapi ada lagi yang wajib bagi yang bernazar haji maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Kemudian syarat-syarat dalam melaksanakan ibadah haji. Pertama ada Islam, sudah tentu, balik, berakal sehat, merdeka bukan budak, dan istitoah. Nah, istitoah di sini ialah dibagi. Ada istitoah dalam fisik, ada istitoah dalam harta, kemudian juga ada istitoah dalam segi keselamatan. Rukun haji. Rukun haji ialah suatu hal yang apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka hajinya sah atau tidak batal. Rukun haji ini ada berapa? Rukun haji ini ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, kemudian sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, semua rukun di atas harus dipenuhi oleh para jamaah karena bila tidak dipenuhi, maka hajinya tidak sah. Dan rukun haji itu tidak bisa digantikan oleh yang namanya dam. Kemudian wajib haji. Apa aja sih wajib haji itu? Wajib haji ialah pertama ihram dari mikot, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh yang 3 yaitu ula, wusta, dan akobah. Kemudian wada bagi yang akan meninggalkan Makkah. Nah, apabila salah satu wajib haji tersebut tidak dilakukan, maka hajinya sah. Tapi kita wajib membayar dam. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu apabila kita tidak melaksanakan satu rukunnya, maka tidak sah dan tidak bisa dibayar oleh dam. Kita harus mengulang di tahun berikutnya. Kemudian sunnah-sunnah haji banyak diantaranya mandi ihram, sholat sunnah ihram, baca talbiyah, banyak berdoa, berzikir dan lain sebagainya. Kemudian selama perjalanan kita harus sebagai pembimbing harus bisa menyampaikan kepada jamaah apa saja yang dilakukan eh, oleh jamaah ketika selama perjalanan, diantaranya berbanyak zikir, memperbanyak baca salawat gitu kan. Kemudian kita juga ada sholat jamaah kosor itu, jadi ketika manasik ini kita harus bisa memberitahu kepada jamaah bagaimana niat sholat jamaah saja atau bagaimana niat sholat jamaah kosor. Kemudian ada yang namanya tayamum, itu ketika kita sedang berada di kendaraan seperti kita sedang berada di pesawat. Perjalanan haji, nah ini selama di Mekah kita dianjurkan untuk membaca talbiyah terus sampai mulai top setelah kita niat ihram. Kemudian kita berdoa untuk masuk tanah haram. Kemudian doa haram ketika masuk Masjidil Haram, yang Allahumma antas salam, wa mikas salam, wa ilaika yaudus salam sampai ke akhir. Kemudian doa kita melihat Ka'bah, Allahumma zid hazal baita baituka wal haram haramuka wal amna amnuka. Itu kita harus hafal. Kemudian doa minum air zam-zam. Ini nih harus kita sudah di luar kepala. Menyempurnakan rukun masuk masjid.
Nah, kemudian ibadah sunnahnya apa aja? Seperti umroh sunnah, tawaf sunnah, sholat sunnah, baca Al-Quran, zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Kemudian kita persiapan wukuf Arafah. Nah, ini bisa kita lihat rute perjalanan ibadah haji. Jadi apabila kita ke Madinah dulu nih, gelombang satu biasanya ke Madinah. Jadi dari Jeddah ke Madinah atau juga ada yang langsung turun di Madinah, kemudian mikot kita stay untuk arba'in seminggu. Setelah itu kita nanti diangkut ke Mekah melalui mikot di Bir Ali. Kalau gelombang dua itu kita langsung ke Mekah. Jadi kita mikotnya di pesawat di Yalamlam atau di Kornul Manazil. Bisa juga ada ulama yang mengatakan di Bandara Jeddah itu diperbolehkan. Nah, mikot itu terbagi menjadi dua, yaitu ada mikot zamani dan ada mikot makani. Mikot zamani yaitu bulan-bulan yang sudah ditentukan untuk kita melakukan ibadah haji di luar waktu itu syah. Nah, untuk melaksanakan ibadah haji ini ada tiga ya bulannya itu Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Itu namanya mikot zamani. Kemudian ada mikot makani. Mikot makani ini mikot tempat gitu. Kita di mana ingin memulai ihram, kita harus berada di tempat tersebut seperti Zulhaifah, Bir Ali, kemudian Juhfah yang ada di Syam, kemudian eh, Juhfah bagi penduduk Syam gitu. Ada Qaunul Manazil, ada Zatu Irkin, ada Yalamlam. Mikot Jamaah Haji Indonesia. Nah, kalau gelombang satu itu mikotnya di Bir Ali. Gelombang dua mikotnya di Airport King Abdul Aziz. Nah ini, kadang masih banyak orang yang mempertanyakan sah atau tidaknya mikot di Jeddah. Nih, ini ada berdasarkan keputusan Fatwa MUI tahun 1980 yang dikukuhkan tahun 1981 bahwa berdasarkan Jeddah King Abdul Aziz Internasional dengan Mekah melebihi dua marhalah. Jadi diperbolehkan. Ini di sini banyak ada umat Hanafi dan Maliki juga memperbolehkan adanya jamaah haji Indonesia yang mikot dari Jeddah. Kemudian nah, ini ihram haji. Jadi pada tanggal 8 Zulhijjah mulailah berpakaian ihram yang didahulukan dengan melakukan sunnah-sunnah ihram. Setelah niat berihram dengan ucapan labbaik Allahumma hajja, Allahumma nawaitul hajja wa ahramtu biha wa ahramtu bihi lillahi ta'ala gitu. Kita harus menjaga semua larangan ihram. Kita berangkat ke Arafah membaca talbiyah. Bagi laki-laki suaranya dianjurkan untuk dijaharkan. Pembacaan talbiyah ini terus menerus diakhiri nanti ketika Jumroh Akobah. Kemudian menginap semalam kita untuk menanti wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ihram ini dari tanggal 8 kita sudah mulai memakai kain ihram untuk bergerak menuju Arafah. Nah, macam-macam ihram haji maksudnya gimana? Jadi macam-macam haji itu kayak ada haji tamatu, ada haji ifrad, ada haji kiron. Kita harus tahu perbedaan dari haji ifrad itu apa, kiron itu apa, dan tamatu itu apa. Kalau haji ifrad itu memulai ihram dengan berniat haji. Jadi kemudian melakukan amalan-amalan haji saja. Jadi ifrad ini kita datang langsung haji gitu loh. Nah, untuk ifrad ini jarang. Kalau bagi rombongan ini susah. Nah, ifrad ini kita tidak perlu membayar dam. Kemudian kiron. Kalau kiron ini eh, haji dan umroh itu apa namanya dibarengi gitu. Jadi niatnya Allahumma labbaik hajja wa umrah atau nawaitu hajja wa ahram tuh. Nawaitu hajja wa umrah wa ahram tuh biha lillahi ta'ala gitu kan. Kemudian ada haji tamatu. Kalau haji tamatu ini umroh terlebih dahulu gitu. Ini haji kirun dan tamatu ini diwajibkan untuk kita membayar haji atau denda gitu. Biasanya kita menyembelih seekor domba atau kambing. Nah, biasanya kalau haji tamatu itu buat gelombang awal. Nah, adab dalam berihram. Adab dalam berihram, di antaranya kita harus mandi ihram. Sebelumnya itu kita mencukur atau mencabut badan, kumis, motong kuku, mencabut rumput dan lain mencuci rambut dan lain sebagainya. Larangan-larangan dalam berihram.
bagi laki-laki kita tidak boleh memakai pakaian berjahit. Jadi harus dilepas semua pakaian berjahit karena filosofinya semua manusia pada akhirnya akan memakai dua lapis saja bagi laki-laki yaitu hanya kain ihram. Ketika kita meninggal juga kita hanya dibungkus dengan kain kafan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa menyampaikan filosofi-filosofi makna kepada para jamaah. Wukuf di Arafah. Nah, wukuf itu ialah berdiam. Jadi ada hadis al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kita wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah saat dari tergelincir matahari ba'da zuhur sampai terbenamnya matahari. Waktu wukuf di Arafah. Ini ada beberapa ulama berpendapat menurut Imam Malik dan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dimulai dari tanggal 9 pas pada zawal. Menurut Ibnu Ahmad bin Hambal dari masuknya tanggal 9 berarti subuh atau maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 gitu. Safari wukuf. Nah, ya ini. Jadi maksud dari safari wukuf ini ialah dilakukan bagi jamaah haji yang karena udur atau sakit yang akan diangkut khusus dipandu oleh PPIH Arab Saudi yang akan diberangkatkan dari Mekah eh, tanggal 9 kurang lebih jam 5 menuju untuk melaksanakan wukuf beberapa saat kemudian setelah maghrib. Nah, jadi gini, safari wukuf ini karena wukuf itu rukun ya, rukun dari melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak boleh yang di rumah sakit pun akan dibawa oleh ambulan dan sekarang ini katanya udah ada tempat khusus untuk ambulan. Jadi ketika ada yang sakit, ketika waktu wukuf pasti dibawa ke tempat wukuf di Padang Arafah walaupun itu hanya sebentar. Ini jam 5 sampai maghrib, kemudian setelah itu pulang lagi ke rumah sakit. Itu karena ujur syar'i, nggak apa-apa, nggak mabit di Muzdalifah dan di Mina. Karena itu wajib dan bisa dibayar oleh dam, tapi kalau wukuf itu tidak bisa. Wajib hukumnya yang sakit pun di safari wukufkan, tidak bisa diibadahkan. Sunnah-sunnah wukuf, kita mandi di Arafah, bersuci, memperbanyak baca talbiyah, menyesali dosa-dosa kita, banyak berdoa karena wukuf di Arafah itu merupakan tempat diijabahnya doa. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam kita ketika dalam wukuf bisa dibaca karena apa namanya? Harus memperbanyak membaca doa, kemudian kita sampai sana masuk ke tempat yang telah disediakan masing-masing. Hikmah dari wukuf. Nah, hikmahnya ialah salah satu hikmahnya yaitu puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kaitannya dengan kehidupan manusia itu satu saat kehidupan manusia berhenti mendadak gitu. Ada mabit di Muzdalifah dan lontar jumroh. Nah, ini mabit di Muzdalifah dilaksanakan setelah melakukan sholat maghrib di jamaah takhir. Mabit sampai melewati pertengahan malam. Mabit itu apa sih? Mabit itu nginap ya. Jadi kita diwajibkan untuk menginap di Muzdalifah. Ini ada lontar jumroh. Lontar jumroh pakai batu kecil, jangan yang besar-besar karena kalau kena orang kasihan. Kemudian jangan berhenti bertalbiyah. Kemudian melempar satu batu satu gitu loh. Jadi kita nih ngumpulin 7 batu untuk melempar akobah. Jadi kita jangan langsung plung 7 batu dialungin. Jadi cukup satu persatu yang dialungkan itu ya. Jadi eh, jangan langsung 7 batu. Jadi diwajibkan untuk satu persatu karena itu galibnya itu satu persatu. Nah, catatan dalam lontar jumroh ini bila kita tidak mampu, ini kita bisa diwakilkan oleh orang lain atau dibadalkan. Kemudian ada, nah ini hukum mabit di Muzdalifah. Nah, hukum mabit di Muzdalifah menurut beberapa imam ini hukumnya wajib. Ada juga yang mengatakan sunat, tapi itu kau jadiin Jumroh Aqobah. Nah, Jumroh Aqobah ini ialah jumroh pertama pada hari tanggal 10 setelah kita menyelesaikan wukuf, itu kita melaksanakan jumroh.
Jumrohnya namanya Jumrotul Aqobah. Jadi pada tanggal ke-10 kita berangkat menuju Mina, menempati kemah di Mina, kemudian dilanjutkan untuk Jumroh Aqobah. Setelah Jumroh Aqobah selesai, kita kembali lagi ke tenda. Nah, melontar Jumroh Aqobah. Ada beberapa cara diantaranya untuk melontar Jumroh Aqobah, yaitu dengan membaca takbir Bismillah Allahu Akbar saja itu diperbolehkan. Tiap lemparan itu satu kerikil. Jadi kita 7 kali lempar, nggak boleh satu lemparan itu 7 kali 7 kerikil. Itu nggak boleh. Waktu melontar jumroh. Nah ini pada tanggal 10 Jumroh Aqobah menurut mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki itu tanggal 10 Zulhijjah, dimulai setelah lewat tengah malam gitu pada hari nahar. Doa ketika melontar jumroh nah ini. Nah, hukum dan waktu mabit di Mina. Hukumnya wajib menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, kemudian sunat menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu qaul jadid. Bagi yang kena uzur syar'i diperbolehkan tidak mabit. Nah, ini kadang juga ada yang ke hotel gitu langsung ya itu nggak apa-apa. Mabit di Mina. Nah, arti mabit ialah bermalam pada tanggal 11, 12 dan 13 dalam melaksanakan rangkaian manasik haji. Mabit hukumnya wajib. Waktu mabit di Mina ialah malam hari dimulai dari waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Tempat mabit ialah seluruh Mina termasuk Horo Tulisan dan juga Mina Jadid, Mina yang baru jadi diperluas gitu. Yang Mina baru itu. Tahallul. Dan setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji tadi setelah melaksanakan wukuf dan selesai juga jumroh akobah itu ada tahallul awal. Jadi tahallul kecil gitulah. Tahallul asgor. Jadi cukup gak usah dibotakin karena nanti abis itu kita masih ada lempar ifadah, lempar jumroh dan lain. Selanjutnya macam-macam tawaf. Nah, tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini pertama ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ialah tawaf yang termasuk ke dalam salah satu rukun haji yang dimana dikerjakan itu sesudah malam 10 Zulhijjah sampai dalam waktu yang terbatas. Nah, bisa dilakukan sebelum melontar jumroh akobah. Tawaf selanjutnya ada tawaf kudum. Tawaf kudum ini tawaf kedatangan. Jadi eh, kalau dikatakan tawaf penghormatan kita gitu. Jadi ketika kita baru datang ke Indonesia, kita disunatkan atau diwajib untuk melaksanakan tawaf kudum. Ini tidak termasuk ke dalam rukun haji. Ada tawaf wada yaitu tawaf pamitan di mana kita ingin meninggalkan kota Mekah, kita diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada. Cukup aja ini mah tidak dengan umroh, cukup tawaf saja, bukan dengan nggak usah sama sa'i ya. Jadi cukup tawaf saja. Kemudian ada tawaf umroh. Tawaf umroh ini berarti masuk ke dalam rukun umroh dan itu wajib kita mikot dulu ya. Itu ada di dalam langsung. Nah, ada juga yang terakhir tawaf nadar. Nah, ini tawaf dilakukan dalam keadaan berwudu. Jadi tawaf itu berbeda dengan sa'i. Kalau tawaf kita wajib memiliki hadas. Kita wajib memiliki iya betul abdas. Kita masih harus suci gitu dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ketika kita batal tawaf itu menurut beberapa ulama kita harus wudhu, tapi kita nggak usah mengulangi putaran tawaf tersebut. Lanjut aja gitu, nggak usah ngulang dari awal. Kita cukup mengingat terakhir putaran tawafnya ini bagian-bagiannya ada rukun yamani, hajar aswad dan lain sebagainya. Syarat-syarat tawaf pertama suci dari hadas ini harus. Kemudian ada suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat, bermula di sudut hajar aswad dan diakhiri di hajar aswad berlaku untuk semua tawaf. Berjalan bertujuan untuk tawaf bukan yang lain. 7 kali dengan yakin dilakukan di dalam Masjidil Haram. Ini sunah-sunah tawaf. Sa'i.
Sa'i ialah berlari kecil antara Safa dan Marwah. Sa'i itu dilakukan sama seperti sebanyak 7 putaran, 7 kali, dimulai dari Safa, diakhiri di Bukit Marwah. Ini Sa'i ini menggambarkan kita bahwa dulu Siti Hajar itu mencarikan air untuk anaknya bolak-balik tapi tidak menemukan. Ini namanya itu filosofi dari sa'i. Nah, ini dia. Nah, ada lagi macam-macam dam. Dam apa itu? Dam ini ada denda yang dikenakan oleh jamaah yang melanggar larangan atau meninggalkan wajib haji dan umroh. Nah, ini seperti jamaah Indonesia ini rata-rata kena dam karena kita melaksanakannya umroh dulu gitu. Hajinya haji apa tuh? Tamatu gitu, umroh dulu terlebih dahulu baru kita melaksanakan. Nah, ini meninggalkan kewajiban dan tamatu dan kiron kambing atau puasa 10 hari, tidak ihram dari mikot lontar jumlah gitu. Bisa dipotong oleh kambing atau puasa 10 hari bersedekah atau bersedekah ke fakir miskin. Nah, ini melanggar larangan, maksudnya apa? Larangan ketika kita sedang berihram seperti menggunting rambut, motong kuku, jahit, memakai wangi-wangian. Jadi ketika kita sedang ihram kita tidak boleh melaksanakan melanggar larangan tersebut gitu. Jadi ini menyembelihnya boleh dengan seekor kambing atau puasa 3 hari atau bersedekah 3 gantang atau memberi makan kepada 6 orang fakir miskin sekitar 10 rial dam dan hadiu. Nah, ini jika ada amalan haji dan umroh dilanggar, bagi hajat tamatu damnya boleh disembelih setelah melakukan umroh. Namun bagi yang mampu afdol berhaji, sembelihnya pada hari Idul Adha. Sekian, terima kasih. Sebagian-bagian mengenai bimbingan manasik yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.